Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Dompetnya sehat? Nah, ya, walaupun dompetnya kurang sehat, tetapi semangat untuk belajar jangan sampai tak sehat. Marilah kita buka pertemuan kita ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh Bung Pari. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran kita di mata kuliah Akidah Akhlak, yaitu pentingnya Al-Quran dan Hadis sebagai sumber akidah. Jadi sebelum itu terlebih dahulu Bapak absen dulu untuk tentang kehadiran kita hari ini. Baik, pertama Fahri, kemudian Habibi, kemudian Habib, kemudian Nazarudin, kemudian Jaul, Nazila, oke, Ulia, Ningsih. Oke, alhamdulillah kita semuanya hadir untuk mengikuti perkuliahan. Sebagaimana di awal tadi Bapak membahas tentang materi kita yang hari ini, pentingnya Al-Quran dan Hadis sebagai sumber akidah. Kemarin materi kita yang sebelumnya tentang pengertian ruang lingkup akidah. Jadi kan yang dimaksud dengan akidah kemarin tuh keyakinan, ikatan, kuat. Ikatan itu tujuannya untuk apa? Biasanya kalau orang mengikat, tali diikat itu tujuannya untuk lebih kuat kan itu. Untuk capaian pembelajaran kita hari ini adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama akidah Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis bentuk penyimpangan akidah pada suatu aliran sesat berdasarkan dalil. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyimpulkan pentingnya berpedoman pada Al-Quran dan hadis dalam menjaga kemurnian akidah. Oke. Langkah-langkah yang kita pakai hari ini adalah tentang masalah model pembelajaran PBL, Problem Basic Learning. Pertama adalah kita nanti merendasikan tentang peserta tentang pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing pendidikan individu kelompok, mengembang. Jadi nanti kita akan membuat kelompok untuk sebagai diskusi kita nanti terhadap materi yang sudah dibagi kelompoknya. Nanti yang ini satu kelompok, si yang bertiga dari kelompok, ini juga 3 kelompok kita ya. Oke, video ini. Agama adalah beberapa hal yang gampang memicu polemik keributan yang tersesat. Indonesia beberapa kali pernah dilanda kegemparan karena hal ini. Kamu sedang menonton video daftar pembiarkan tata cara sholat yang tak biasa. Di akhir video malah menunjukkan gerakan menggambar salib di wajah. Mungkin ini menggabungkan gerakan ibadah dari beberapa agama. Tapi tentu saja ini membuat sebagian umat tidak terima. Jadi sebaiknya kita berprasangka baik saja bahwa mereka ini sedang melakukan peregakan agar tidak ngantuk saat sholat nantinya. Membiasakan diri untuk berprasangka baik sepertinya sedang sholat. Ia melangsungkan sholat di pinggir sungai Ciliwung. Jadi tidak seperti biasa khusyuk meski banyak warga yang singgah untuk merekam aktivitasnya itu. Bahkan seorang pria terlihat ingin menegurnya, tapi perempuan itu sangat khusyuk melakukan sholat. Hasil lihat perempuan ini adalah WNA asal Inggris. Berstatus sebagai mahasiswa. Pada pertengahan bulan Februari 2023, sebuah video beredar memperlihatkan ritual yang dilakukan beberapa orang mengelilingi 3 bangunan serupa makam. Beberapa orang dewasa yang mengenakan peci dan hijab, ada juga anak kecil dan anjing hitam. Sangat khusyuk dengan doa-doa seperti sedang berzikir. Dalam narasi di video dijelaskan bahwa pengikut ini harus dijilati terlebih dahulu oleh anjing itu. Ucapan zikir juga harus dibaca terbalik, seperti astagfirullahaladzim menjadi halazim astagfirullah. Warga yang curiga segera melaporkan hal itu ke kepala camat setempat, yakni Kecamatan Cisokan, Tangerang, Banten. Kejadian ini tepatnya berlokasi di desa Cibugel. Tidak lama kemudian, Sulawesi Selatan ini, karena bukannya salah
kewajiban yang harus dijalankan umat Islam. Oke, itu adalah video cuplikan beberapa kejadian, sebenarnya lebih banyak. Kira-kira angan yang terjadi dalam kasus tersebut. Coba, lalu apa kira-kira penyimpangan yang itu? Video tadi ada tiga kejadian tadi itu kan, ada beberapa lah. Ada yang sholat dengan gerakan yang bisa berjalan hampir 10 meter dan sesat. Apa kira-kira standar untuk menentukan suatu ajaran itu benar atau tidaknya? Hadis dan Al-Quran. Oke. Sekarang kita buat tugas kelompok dari video yang disaksikan tadi. Coba kalian analisis, identifikasi masalahnya, apa bentuk penyimpangan akidahnya. Kemudian cari dalil yang membantah tentang penyimpangan akidah. Dalil hadisnya, kemudian analisis, ajaran itu bertentangan dengan Islam, kemudian bagaimana cara penyimpangan akidah tersebut. Oke, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Apa kira-kira dari video yang ada tadi itu? Coba, apa bentuk penyimpangannya, kemudian oke, sudah bisa? Oke, sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian semua tentang video yang kita lihatkan tadi itu. Identifikasi masalahnya, apa bentuk penyimpangan akidah di situ? Penyimpangan akidah adalah keyakinan atau perbuatan yang keluar dari akidah yang Islam yang benar. Bentuknya itu seperti syirik, kufur, baru munafik, baru. Oke, terima kasih Fahri. Apa kira-kira dalilnya? Coba kelompok 2. Ada di surat Al-Maidah ayat 3. Oke. Itu bentuk larangan membuat ajaran baru agama Islam. Yang bunyinya itu pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Itu sudah larangan membuat ajaran baru agama Islam. Kemudian dalil hadisnya apa kira-kira? Coba yang kelompok 3. Iya. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun lalu membenarkannya apa yang dikatakannya, maka sungguhlah ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ya. Mengapa ajaran itu bertentangan dengan Islam? Coba siapa yang bisa? Vicky? Karena tidak sesuai dengan syariat Islam dari Al-Quran dan hadis. Tidak sesuai. Kita solusinya, bagaimana cara kita mencegah penyimpangan akidah tersebut? Coba, bagaimana? Mencegah itu bisa dilakukan melalui pendekatan pendidikan sosial, seperti melalui ilmu agama, melalui Al-Quran dan As-Sunnah, dan bisa juga pendidikan sejak ada pengikutnya. Mengapa banyak orang terpengaruh juga? Kenapa banyak juga pengikutnya itu? Bahkan ada dulu aliran sesat itu namanya aliran Elia Eden. Bukan mengaku nabi lagi, dia mengaku Tuhan. Mengapa banyak orang yang terpengaruh? Coba, Nazila. Kemudian apa akibatnya jika akidah tersebut tidak bersumber dengan Al-Quran dan hadis? Nah, ya, bisa jadi kufur, bisa jadi syirik, bisa jadi mengikuti aliran sesat atau bahkan membuat aliran sesat. Oke, Al-Quran itu adalah merupakan sebagai sumber akidah. Jadi kalau akidah kita mau kuat, sumbernya harus yang kuat. Kalau kita mau air yang bersih, hulunya harus yang bersih. Al-Quran Allah jaga terbebas dari kontaminasi daripada tangan-tangan yang jahat. Sampai hari ini Al-Quran tetap masih terjaga. Kenapa Al-Quran itu sebagai sumber akidah? Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam penetapan akidah. Sumber akidah yang kedua adalah hadis. Yang pertama
Dalam hadis itu menjelaskan contoh penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari melalui teladan Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang kita dari tadi materi kita ice breaking dulu, biar segar. Mana yang ngantuk-ngantuk nanti hilang ngantuk kita. Oke, kita sambung kata. Sambung kata, Bapak sebutkan katanya ujung dari kata buah itu, nama buah-buahan, disambung oleh awal kata buah-buahan yang berikutnya. Oke, Bapak tadi pagi pergi ke pasar beli apel. Apel, apa Vicky? Lemon, lanjut yang sebelah. Nangka. Anggur. Rambutan. Apa Jaul? Sebagai simpulan materi kita, ajaran yang diterima apabila memiliki dasar yang sah dari Al-Quran dan hadis. Penyimpangan akidah muncul ketika sumber-sumber yang tidak sahih dijadikan dasar keyakinan dalam beragama. Al-Quran dan hadis adalah merupakan pedoman utama dalam menjaga kemurnian akidah. Jadi umat Islam wajib berpedoman pada keduanya agar terhindar daripada kesesatan, termasuk penyimpangan akidah. Oke. Baik, untuk berikutnya, pertemuan kita berikutnya, kita nanti akan ada penugasan. Tadi ada penyimpangan akidah aliran sesat. Kira-kira untuk minggu depan kalian kumpulkan nanti tugas kalian buat cari sebuah penyimpangan akidah selain aliran sesat kan. Nanti kalian buatkan deskripsinya, yang lalu kalian analisis seperti tadi, apa dalil analisis berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena kan penyimpangan akidah itu kan banyak, bukan aliran sesat saja, banyak. Apalagi dalam digital hari ini kan itu. Oke. Pertanyaan penutup, jika ada seorang mengaku mendapat wahyu baru pada zaman sekarang, bagaimana cara kita menilai kebenaran tersebut adalah benar? Jadi ada orang yang mengaku mendapat wahyu pada zaman sekarang ini, bagaimana cara kita menilai kebenaran klaim tersebut? Jawabannya adalah kebenaran suatu klaim hanya dapat diukur berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan perasaan, popularitas, atau jumlah pengikutnya. Inilah fungsi utama Al-Quran dan hadis sebagai sumber akidah yang abadi. Jadi mengklaim suatu kebenaran tidak bisa diukur dari berapa jumlah banyak pengikutnya. Sebuah kebenaran tidak bisa diukur dengan sebuah perasaan. Sebuah kebenaran tidak bisa diukur dengan popularitas. Ada orang yang terkenal, apa yang diucapkan itu adalah benar, belum tentu. Ada orang yang banyak jamaah pengikutnya, apa yang diucapkan adalah benar, belum tentu. Apa yang menurut dirasa dia itu adalah yang diucapkan benar, itu belum tentu. Apa yang menjadi standar ukur kita adalah Al-Quran dan hadis. Walaupun pengikutnya sedikit, tapi itu ada dasar Al-Quran dan hadisnya, berarti itu adalah suatu klaim yang benar. Walaupun dia tidak viral, tidak terkenal, tokohnya biasa saja, tapi dia berkata berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis, berarti adalah sesuatu hal yang benar. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, kita selesai, kita tutup dengan doa. Silakan pimpin doanya oleh Fahri. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Marilah kita buka awal pertemuan kita ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh Fahri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikianlah saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.